Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam Allahumma shalli ala Muhammad, tentunya bagi nabi kita yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz semuanya yang ada di kelas 3, Ustaz doakan antum dalam keadaan sehat walafiat. Nasihat pertama yang ingin Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini adalah selalu perbaiki niat kita agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa amalan ibadah, segala kegiatan, perbuatan dan ucapan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam halnya belajar, tentunya selain niat yang ikhlas, kita harus bersungguh-sungguh untuk belajar, karena kita juga berharap untuk mendapatkan ilmu yang maksimal atau pemahaman yang baik. Anak-anak Ustaz semuanya, pertemuan pada kesempatan kali ini atau materi kali ini kita akan bahas tentang bab 3, yaitu berkaitan dengan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, dari bab 3 ini maka yang akan kita bahas, yang pertama poinnya adalah karakter 5S. Apa itu 5S? Nanti kita uraikan. Yang kedua, sikap berani, setia, taat dan hidup hemat. Kemudian yang ketiga, karakter semau sendiri. Yang keempat, sikap penakut, khianat, membangkang dan hidup boros. Ya, ada 4 poin yang akan kita bahas pada bab 3 ini. Baik, yang pertama, apa itu karakter 5S? 5S yang senantiasa kita kenal adalah karakter. Ingat, yang pertama adalah karakter adalah sifat atau akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Itu namanya karakter, sifat atau akhlak seseorang. Nah, yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita biasakan adalah 5S itu: senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu yang dimaksud dengan karakter 5S: salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, selanjutnya, mengucapkan salam kepada hanya sesama muslim, ya. Kepada selain sesama orang Islam tidak boleh mengucapkan salam. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Cina yang agamanya bukan agama Islam, maka kita tidak boleh mengucapkan salam. Selanjutnya, senyum. Karakter senyum, kita biasakan senyum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Senyum pada saudara itu ada nilai sedekah. Setidaknya dengan memperlihatkan wajah ceria kita, wajah senang kita kepada teman, teman pun menjadi senang kepada kita. Selanjutnya, bersikap saling sapa dengan orang lain. Jangan cuek, jangan diam saja. Kalau ada teman, kita sapa, kita yang tegur duluan. Kalau ada guru, kita yang sapa duluan. Kalau ada kakak kita atau abang-abang kita biasakan untuk menyapa mereka terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah sopan santun. Apa itu sopan santun? Yaitu menghormati yang lebih tua, yang lebih besar dari kita, dan menyayangi yang lebih kecil, ya. Jadi abang kita, kakak kita, orang tua, guru kita itu dihormati. Sementara adik-adik kita di rumah ataupun adik kelas kita di sekolah itu harus kita sayangi, ya. Selanjutnya, sikap berani, setia, taat dan hidup hemat. Apa itu sikap berani? Berani itu adalah sikap tidak lemah untuk mempertahankan kebenaran. Kalau kita dalam mempertahankan kebenaran atau kita sudah melakukan yang benar, maka kita harus siap untuk mempertahankannya. Jangan nanti dilarang orang untuk melakukan kebaikan, kita tinggalkan kebaikan ini. Jangan. Kalau ada orang yang melarang kita untuk melakukan kebaikan, maka kita boleh untuk melawannya. Nah, yang kedua, sikap setia adalah tetap mengikuti kebenaran. Itu yang disebut dengan setia.
Selagi yang kita ikuti adalah kebenaran, maka kita adalah yang kita munculkan adalah sikap setia. Apalagi kebenaran tentang agama kita. Kita harus setia dengan Islam. Kita harus setia dengan sunnah Rasulullah SAW, dan kita harus patuh setia dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah sikap taat. Sikap taat itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Contoh, taat beragama, ikuti perintah Allah, jalankan sunnah Rasulullah, dan jauhi segala larangan-larangannya. Itu namanya taat. Taat di sekolah, masuk tepat waktu, tidak berantem dengan teman, kemudian menghormati ustadz dan ustazahnya, menghargai teman-temannya, itu juga merupakan adalah sikap taat. Nah, selanjutnya hidup hemat. Hidup hemat itu adalah memenuhi kebutuhan hidup kita sesuai dengan keperluannya saja. Contoh, kalau kita perlunya pensil hanya 1, nggak perlu dibawa sekotak, nggak perlu dibawa 10. Kalau kita butuhnya makan cuma 1 piring, jangan dipaksain makan 2 atau 3 piring. Karena yang dibutuhkan oleh diri kita itu saja yang kita penuhi, tidak berlebihan. Itu disebut dengan hidup hemat. Selanjutnya, anak-anak ustaz semuanya tetap fokus. Yang ketiga adalah karakter semau sendiri. Semau sendiri itu apa? Berbuat yang tidak memperhatikan adab Islami. Jadi suka-suka kita aja, suka-suka kita, seenaknya kita saja, tanpa memperhatikan aturan, tanpa memperhatikan keselamatan orang lain, tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Pokoknya apa yang kita suka kita lakukan seenaknya kita saja. Contoh, masuk ke dalam rumah atau bertamu ke rumah seseorang, yang harusnya masuk ke dalam rumah itu kita ucapkan salam, kita minta izin kepada yang ada di rumah. Nah, kalau karakter mau sendiri itu dia masuk nyelonong saja, termasuk juga di kelas, tanpa izin dengan gurunya, tanpa minta izin dengan ustadz atau ustazahnya, dia langsung aja masuk saja, atau mau keluar kayak gitu juga. Nah, itu namanya karakter semua sendiri. Itu tidak boleh dan itu harus ditinggalkan. Selanjutnya, sikap penakut, khianat, membangkang, dan hidup boros. Sikap takut yang benar itu adalah kita boleh takut, ya, tapi kalau kita melakukan atau melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, itu kita baru takut. Tapi lalu sikap takut yang salah adalah jika kita tidak berani mempertahankan kebenaran. Sudah jelas kita melakukan yang benar, tapi kita tidak berani menghadapinya. Nah, itu namanya sikap takut yang salah, itu tidak boleh. Selanjutnya, khianat. Khianat adalah tidak bisa dipercaya karena tidak jujur. Nah, orang yang tidak jujur itu tidak bisa dipercaya. Sekali dia berbohong, maka akan muncul kebohongan-kebohongan yang lain. Ya. Selanjutnya, 4, membangkang. Membangkang adalah sikap tidak patuh. Disuruh duduk, dia malah berdiri. Disuruh diam, dia malah ribut. Disuruh masuk, malah keluar. Jadi orang yang membangkang itu suka mengerjakan sesuatu yang dilarang dan suka melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terakhir, hidup boros. Hidup boros itu lawan dari hidup hemat. Suka menghamburkan harta. Dia butuhnya 1, dia beli 5. Dia perlunya cuma sedikit, dia beli banyak-banyak. Akhirnya makan yang sedikit harusnya dia makan, karena dia bawa banyak, akhirnya dibuang-buang. Itu juga disebut dengan mubazir. Padahal orang yang mubazir itu merupakan temannya syaitan. Baiklah anak-anak ustaz semuanya, itu materi kita tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Maka kesimpulannya adalah akhlak terpuji yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, maka ada kewajiban kita, yaitu menjalankan, membiasakan, atau mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhlak tercela setelah kita ketahui, maka ada juga kewajiban kita, yaitu meninggalkan akhlak tercela tersebut sejauh-jauhnya.
Demikian anak-anak Ustaz semuanya, akhir kalam atau menutup pertemuan kita kali ini kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.